bangkit dari antara orang mati, dalam perjumpaannya para perempuan-perempuan yang datang ke kubur, maka disitulah kenyataannya Yesus sudah bangkit dari antara orang. Dan di kubur sudah tidak ada kecuali ada sesosok, yaitu dikatakan firman Tuhan, terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat, ya, di situ ada seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan pakaiannya putih, ya, turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Malaikat itu wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada perempuan? Janganlah engkau takut. Aku tahu kalau saudara sedang saudari mencari Yesus, orang Nasrani itu yang disalib. Dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit dan mendahului kamu sekarang pergi ke Galilea akan bertemu dengan muridku. Saudaraku yang dikasihi. Oleh sebab itu janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Saudara yang dikasihi, sama seperti yang telah dikatakan bahwa Yesus akan mati pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Ini telah tercatat, ini sejarah menyatakan, saudara yang dikasihi, dan disaksikan banyak orang. Yang pertama adalah penjaga pintu kubur itu yang diperintahkan oleh para keinginan imam-imam kepala dan berunding dengan mahkamah agama meminta supaya kubur Yesus dijaga. Karena mereka ketakutan, pikirannya yang sudah dikuasai oleh pikiran yang jahat, saudara yang dikasihi Tuhan, maka seolah-olah Yesus itu tidak mati Yesus itu tidak bangkit dari kubur, maka disitulah dijaga dengan ketat. Tetapi terjadi suatu menjelang fajar menyingsing, di mana ketika gempa bumi yang hebat itu, turunlah malaikat Tuhan datang ke atas batu itu dan membuka pintu kubur itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan orang-orang penjaga itu merasa ketakutan dan mereka sungguh-sungguh, saudaraku yang sungguh-sungguh yang menyaksikan. Tentulah yang menjaga terlebih dahulu. Yang menjaga yaitu tentara. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan membuktikan bahwa Yesus sudah tidak ada lagi dalam kubur. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan malaikat Tuhan itu mengatakan jangan kamu takut. Kedua
Tuhan Yesus pergi ke Galilea, setelah bangkit dia pergi ke Galilea menemui muridnya. Di tengah suatu perjalanan dia katakan, janganlah kamu takut. Saudaraku yang dikirim, Yesus sudah bangkit. Dalam kebangkitan Yesus Kristus pada saat ini, gereja-gereja Tuhan di sedunia, orang-orang sedunia memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sudah dicatatkan di dalam kalender Masehi. Benar-benar Yesus itu mati dan Yesus itu juga bangkit, dan itu pun tercatat dan semuanya disaksikan dan dituliskan. Kalau tidak ada sejarah yang mencatat, mana mungkin kalender Masehi itu mencatat kalau Yesus itu bangkit dari orang mati. Itu saudara, Yesus sudah mati. Maka saat ini diperingati dalam kebangkitannya, itu menunjukkan eksistensinya, bahwa dia sebagai Allah yang menyatakan kuasanya kepada manusia, bahwa dia tidak lagi mati, tapi dia telah bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut tidak berkuasa lagi atas diri Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika Tuhan Yesus menemui kepada murid-muridnya, janganlah takut sekarang, karena aku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Oleh sebab itu, apa yang dicatat di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-8, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Itulah saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita tidak perlu takut, tapi yang menjadikan tugas kita, kewajiban kita sebagai anak Tuhan, kewajiban kita sekarang adalah terus memberitakan akan Injil Tuhan, menjadikan semua bangsa, tidak terkecuali semua bangsa. Itu berarti tidak ada terkecuali, semua bangsa menjadi murid Tuhan. Kenapa harus dijadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan? Supaya bangsa-bangsa itu tentulah mereka tidak binasa. Jadikanlah murid Tuhan. Kalau orang itu sudah menjadi muridnya Tuhan, dimuridkan menjadi muridnya Tuhan, maka orang itulah akan mengenali siapa Tuhan, Allah sesembahan yang layak disembah, dipuji, dan ditinggikan. Itulah saudara yang dikasih Tuhan. Tujuannya adalah kehadiran Yesus ke dalam dunia, ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Manusia, menyelamatkan manusia, bukan menghukum manusia, bukan menghakimi manusia. Saudara, kehadirannya ke dalam dunia ingin menyelamatkan manusia, saudara, dari dosa. Mengapa? Karena manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua keturunan Adam dan Hawa, yaitu saudara dan saya, kita
semua adalah orang-orang berdosa. Di dalam dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Hidupnya dikuasai dosa. Akibat dosa itu kematian. Maka manusia membutuhkan pertolongan. Uluran tangan kasih Tuhan. Sebab tanpa berkat kasih karunia kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, mustahil manusia bisa datang kepada Tuhan. Tuhan Allah kita Maha Suci, manusia penuh dengan dosa. Sang Maha Suci itu tidak akan dapat dihampiri, dosa itu tidak akan dihampiri. Karena Sang Maha Suci itu tidak berkenan dengan dosa. Maka Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, mengutus firman-Nya menjadi manusia, namanya itu Yesus. Yesus yang mati, menderita di kayu salib, mati, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari antara orang mati dan menunjukkan bahwa Yesus tidak lagi mati, tapi Yesus hidup untuk selamanya, untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Sebab orang yang percaya akan Yesus tidak akan dipermalukan. Sebab Tuhan Yesus mengatakan dengan firman, karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya dapat kita peroleh dalam iman dalam Yesus. Maka seorang bisa sampai mendapatkan tempat yang Tuhan telah sediakan. Di mana? Di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun Dia akan. Tuhan Yesus berada, maka di situ kamu akan berada bersama dengan Tuhan. Karena di rumah Bapa itu banyak tempat. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ kamu akan berada bersama dengan aku. Itulah sebabnya dalam kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, itu adalah menjembatani saudara dan saya sebagai Yesus yang sudah menjadi korban sebagai anak sebagai anak domba Allah untuk menebus saudara. Kenapa? Karena saudara dulu telah digantikan kepada dunia, dijual di pasar dosa. Maka sekarang saudara ditebus dari dosa kesalahan saudara. Dan saudara sekarang sudah dilunas, juga dibayar lunas dengan darah Yesus Kristus di kayu salib. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku, alam maut tidak dapat menguasai. Jadi Petrus telah menerima mandat daripada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, di atas batu karang ini, di atas batu karang ini, itu menunjuk kepada Tuhan pribadi, aku akan
jemaatku, alam maut tidak akan dapat menguasainya. Orang yang percaya akan Tuhan Yesus, maut tidak berkuasa. Karena maut sudah dikalahkan. Oleh Tuhan Yesus. Maut tidak berkuasa. Maut hanya dapat berkuasa kepada dosa manusia yang berdosa, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maut untuk selama-lamanya kepada orang yang tidak menerima Yesus. Tentulah mereka akan binasa. Itulah sebabnya Injil berkata, kebodohan bagi orang yang akan binasa. Orang menolak Injil itu kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tapi bagi yang diselamatkan, Injil itulah saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagi orang yang menerima, itulah anugerah. Itulah anugerah Tuhan. Keselamatan. Yang terpenting itu keselamatan jiwa itu saudara. Itulah. Maka oleh sebab itu pada pagi hari yang sangat indah ini, apa yang kita takutkan sekarang? Tuhan Yesus katakan jangan takut. Aku sudah bangkit dari antara mati, dan aku tidak mati lagi, tapi aku hidup untuk selamanya. Itu saudara yang dikasih Tuhan. Jadi iman kekristenan kita ini terbuktikan di dalam pengenalan pribadi kita dengan Tuhan, bahwa Yesus Kristus itu manusia telah mati untuk menggantikan kita dan bangkit dari orang mati, maka menunjukkan kemakuasaannya bahwa Dia adalah Tuhan yang kuasa di bumi dan di surga. Oleh sebab itu jadikanlah semua bangsa ini menjadi muridku. Jadi pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridnya. Karena Tuhan merancangkan sesuatu yang sangat indah. Karena Tuhan mengatakan bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan kegembiraan, masa depan yang penuh, yaitu keselamatan jiwamu, yaitu pengharapan hidupmu. Dan tidak lagi saudara mengatakan mudah-mudahan, tetapi kata firman Tuhan pasti, bukan mudah-mudahan. Itu saudara yang dikasih. Orang yang percayakan Tuhan Yesus itu sudah kepastian dia mendapatkan jaminan keselamatan. Karena keselamatan itu karena iman kepada Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah dengan cuma-cuma. Itu saudara yang ini. Oleh sebab itu jangan ada orang yang menyombongkan diri. Jangan ada orang yang tinggi hati dan menyombongkan diri. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya untuk dapat menebus dirinya dari dosa kesalahan yang diperbuat. Itu tidak ada, kecuali hanya darah Yesus Kristus, darah anak domba
Darahnya itulah yang menyelamatkan. Sebagai kurban keselamatan itu harus ada kurban. Maka dia mengadakan kurban. Setiap ada penebusan itu ada kurban. Maka kurbannya anak domba. Baik dalam suatu perjanjian lama itu pun sudah setiap orang yang berdosa itu harus dia mengadakan kurban. Kurban darah. Kurban yang dilakukan di dalam perjanjian lama itu menghantarkan penggenapan akan Yesus Kristus. Semua kurban yang dilakukan di dalam perjanjian lama itu sudah baik yang baik nubuatan oleh para nabi itu telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena di dalam perjanjian lama, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang hidup oleh menjalankan hukum Taurat, orang diselamatkan karena dia melakukan hukum Taurat. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Tidak ada seorang pun melakukan hukum Taurat. 10 hukum yang sudah dituliskan itu dalam Loh Batu itu, saudara yang dikasih. Satu tidak dipenuhi, maka itu sudah batal. Maka saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat kecuali yaitu Yesus Kristus yang telah menggenapi hukum Taurat. Dan apa yang dinubuatkan dalam para nabi itu telah digenapi Yesus. Apa yang dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya 53. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan kitab Nabi Yesaya pasal 53? Itu semuanya digenapi, saudara. Kalau kita membacakan, ya, sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia tidak telah dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara yang dikasih. Jadi semuanya itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Kitab itu digenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, apa yang dinubuatkan oleh Musa, apa yang dikatakan oleh Musa, itu semua digenapi. Saudara
Saudara yang dikasih Tuhan. Maka oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, maka saudara tidak lagi saudara harus bimbang dan ragu. Tetapi saudara harus yakin dan percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Sejarah itu mencatat bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Dalam kebangkitan itulah saudara mendapatkan pengharapan, kepastian. Kalau seandainya Yesus tidak dibangkitkan dari orang mati, tidak bangkit dari kematian, mungkin iman saudara sia-sia. Tetapi karena Yesus sudah bangkit dan bangkit pada hari ketiga, maka imanmu itulah yang menjadi jaminan keselamatan jiwamu untuk mendapatkan kepastian. Di mana Tuhan berada, di situ saudara akan berada bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di surga. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi bukan amal dan perbuatan saudara bisa saudara dapat selamat, tapi imanmu kepada Yesus, saudara, maka saudara selamat. Maka inti daripada Injil adalah kematian dan kebangkitan Yesus dari antara mati. Itulah inti daripada Injil. Kalau ada kitab lain dan mengatakan Yesus tidak mati, itu bohong, itu dongeng. Saudara, kalau ada kitab yang mengatakan bahwa Yesus itu langsung terangkat ke surga, itu bukan berita benar. Berarti itu berita tidak benar. Tapi yang benar adalah Yesus mati dan Yesus bangkit kembali pada hari yang ketiga. Itu, dan setelah itu barulah dia naik ke surga. Saudara yang untuk tidak terkecohkan iman saudara, pengenalan pribadi saudara dengan Tuhan Yesus, Allah yang rela mengaruniakan anak, mengutus anaknya tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Firman telah menjadi manusia. Itulah yang saudara harus percaya. Saudara mau berkata apa? Saudara mau berbuat baik? Saudara mau mengamalkan segala sesuatu yang saudara berbuat? Kalau ada pepatah di dalam kehidupan orang dunia, saudara, yang dikatakan, oh, aku merampok toko emas, setelah itu aku amalkan. Kalau hasil rampokan itu tidak bisa untuk saudara amalkan, bukan jerih lelah saudara untuk keringat saudara, tetapi saudara sedang merusak, saudara sedang berbuat jahat. Jangan memberikan hal kejahatan itu kepada anak orang. Jangan memberikan kejahatan itu kepada orang yang tidak berbuat jahat, berbuat jahat. Karena makanan-makanan yang tidak layak harus saudara makan itu menjadi penyakit. Hasil curian, hasil rampokan, hasil korupsi, itu adalah perbuatan dosa yang membuat manusia inilah mendapatkan hukuman. Wah, kelihatan baik, luar biasa. Wah, sosialnya tinggi. Wah, ini berbagi-bagi tetangga, berbagi-bagi sesama di sana. Nggak tahu bahwa hasilnya itu hasil curian,
hasilnya itu hasil rampasan, hasilnya itu hasil rampokan, hasilnya itu hasil korupsi. Ya, itu tidak berguna. Makanya ketika Yudas Iskariot menjual Yesus dengan 3 keping perak, saudara yang dikasih Tuhan, dia menyesal dalam perbuatannya menjual Yesus dengan imam-imam kepala. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah itu Yudas dengan menyesal dia bunuh diri. Saudara, uangnya terlebih dilemparkan untuk mau diperkembalikan. Tapi saudara lihat, uang yang tidak berkenan, ya ini hasil uang ini hasil menjual Yesus. Itu haram. Uang haram itu tidak boleh diamalkan. Uang haram itu tidak boleh dipersembahkan. Tidak berkenan. Maka tanah yang dijual, tanah yang dibeli dengan uang 3 keping perak itu pun menjadi uang tanah darah. Maka sekarang tanah itu menjadi tanah kutukan, tidak diberkati. Makanya orang yang berbuat jahat itu selalu tidak akan diberkati, karena itu akan dapatkan kutuk hukumnya. Hukumannya kutuk, saudara. Kutuk hukumannya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang itu akan tanah darah. Makanya tidak bisa menjadikan berkat, karena tanah sudah terkutuk. Hasil dari menjual Yesus 3 keping perak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada sesuatu ya yang dapat dihalalkan. Kalau melakukan segala sesuatu itu yang kau berikan bahwa tidak halal, maka itu tidak berkenan untuk saudara makan. Itu tidak berkenan. Itu tidak berkenan saudara makan. Kenapa saudara yang dikasih? Tidak ada sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau barang itu tidak suci, barang itu tidak kudus, maka itu tidak berkenan untuk saudara makan. Itu tidak membawa rakyat, itu membawa kehidupan bagi saudara, bukanlah kehidupan yang membawa kehidupan saudara, menyelamatkan jiwa saudara, tetapi hukuman yang akan terjadi, hukuman celakalah yang terjadi. Maka berbuatlah segala sesuatu, lakukanlah sesuatu dengan imanmu, lakukanlah dengan kebenaran, dengan imanmu, percayalah di dalam Yesus, di luar Yesus tidak ada yang bisa menjamin keselamatan hidup saudara. Itulah sebabnya saudara yang dikasih. Jangan kira bahwa saudara sembarangan membawa uang, bahwa sembarangan saudara mempersembahkan uangmu di hadapan Tuhan. Mungkin saudara, wah ini berkenan, hasil menjual 3 keping perak bisa dipersembahkan. Tidak, itu ditolak, saudara. Tidak berkenan, saudara. Itu tidak berkenan. Maka oleh sebab itu, saudara akan sia-sia kalau itu persembahan tidak baik di hadapan Tuhan, karena saudara sudah menjual. Jangan lagi kita memberikan iman kita kepada dunia, tetapi teguhkan imanmu dalam pengenalanmu pribadi akan Tuhan, dan katakan seperti Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu adalah Tuhan. Bila aku masih hidup di dalam dunia ini, maka aku harus menjadi berkat, aku harus berbuah. Berbuah itu menjadi berbuah yang baik, berbuah yang banyak. Itu saudara. Maka saudara yang dikasih, tidak ada sesuatu yang dapat saudara lakukan kecuali hanya iman di dalam Yesus. Maka itulah sebabnya saudara, Yesus bangkit, dalam kebangkitan itu memberi pengharapan bagi saudara. Maka saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari yang sangat indah, saudara boleh lakukan semua.
lakukanlah semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pengenalan pribadi saudara di hadapan itu yang paling saudara yang dikasih. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupanmu, maka engkau akan selamat. Maka keselamatan itu anugerah, pemberian dengan cuma anugerah itu berarti pemberian cuma oleh Tuhan. Dan iman dalam Yesus, maka engkau selamat. Tuhan Yesus